Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali secara virtual dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Lisma. Pada hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius bagian 2, yaitu mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Untuk itu, mari siapkan alat tulismu dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0, lalu yang kedua adalah menjelaskan posisi titik terhadap titik tertentu. Nah anak-anak, sebelum kita membahas materi ini, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi sebelumnya. Di sini Ibu sudah punya koordinat kartesius yang berisi 4 buah titik, yaitu A, B, C, dan D. Lalu di sini juga Ibu sudah memiliki beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Dari koordinat kartesius di samping, tentukanlah yang pertama koordinat titik A. Oke, di sini titik A. Masih ingatkah kamu cara penulisan koordinat titik? Oke, cara penulisan koordinat titik itu kita tulis X, Y. Artinya X duluan ya, jadi jangan sampai terbalik. Oke. Koordinat titik A kita bisa tuliskan di sini. A yaitu X ke X dulu, berarti dia X-nya berhenti di 5 dan Y-nya dia berhenti di 1. Berarti dia A itu koordinatnya adalah 5,1. Lalu yang C, koordinat titik C di sini, koordinatnya adalah dia berhenti di mana? X-nya berhenti di min 2, lalu Y-nya dia berhenti di min 3. Nah ingat, saat menuliskan koordinat titik itu jangan sampai salah terbalik X dan Y-nya, lalu min plusnya harus diperhatikan dengan jelas ya. Pertanyaan selanjutnya di sini tentang jarak titik A terhadap sumbu X. Oke, jarak titik A terhadap sumbu X, berarti matanya ke A dulu nih, baru ke sumbu X. Lihat seberapa jauhnya dari A ke X, dia hanya 1 ya. Berarti kita bisa tuliskan jarak titik A terhadap sumbu X adalah 1 satuan. Selanjutnya jarak titik B terhadap sumbu Y. Oke, B-nya ada di sini, betul? Y-nya ada di sini. Ternyata B-nya itu berimpit dengan Y. Kalau berimpit berarti dia tidak memiliki jarak, artinya 0 satuan. Selanjutnya jarak titik C terhadap sumbu Y. C terhadap sumbu Y. Berarti di sini kita tinggal hitung 1, 2. Berarti di sini tinggal 2 satuan. Selanjutnya jarak titik D terhadap sumbu X. Di sini ada D. Sumbu X-nya di sini, berarti tinggal kita hitung ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Ingat ya, kalau jarak itu tidak ada tanda negatif. Nah selanjutnya, posisi titik A terhadap titik asal 0,0. Lalu posisi titik B terhadap titik D. Nah ini, dua pertanyaan ini akan kita bahas di penjelasan selanjutnya. Oke, untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, itu adalah caranya dengan menghitung jarak secara horizontal, lalu secara vertikal dari suatu titik tertentu ya. Jadi jangan sampai terbalik antara arah kanan, kiri, atas, dan bawahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas beberapa contoh yang ada di samping. Di sini kita mulai dari yang A ya. Posisi titik C terhadap titik asal 0,0 adalah, nah ini kita harus tentukan dulu start dari awal agar tidak salah menentukan arahnya. Kalau misalkan di sini yang ditanyakan posisi titik C terhadap titik asal 0,0, berarti kita tentukan dulu, berarti startnya dibalik dari 0 dulu ke C. Jadi kita mulai bayangkan kita berdiri di 0 ya, di 0,0 lalu akan maju ke C gitu. Dibalik ya sekali lagi. Oke. Kita lihat dulu posisinya ya. Berarti kan tadi kita mulai dari 0 ya, dari sini 0,0 kita mau ke C. Gimana nih caranya gitu kan? Tapi tadi ingat aturannya adalah kita harus jalan secara horizontal terlebih dahulu.
Nah, supaya mendapatkan jarak terdekat, berarti kan kita harus jalan horizontal ke arah mana nih? Kiri ya. Setelah menuju kiri, baru kita bisa ke bawah. Lalu kita berhenti di C. Dipahami ya? Nah, konsepnya itu dulu yang harus kita pahami. Oke, kita mulai. Di sini tadi kita mulai dari 0 ya. Kita jalan dulu nih ke arah 1, 2. Ke arah mana nih? Ke arah kiri. Berarti di sini posisi titik C terhadap titik asal 0,0 adalah 2 satuan ke kiri. Karena tadi jalannya ingat, ke kiri sebanyak 2 langkah. Lalu setelah berhenti di kiri, berarti kan kita jalan ya ke bawah sebanyak 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Oke, dipahami ya. Lanjut yang B. Posisi titik asal 0,0 terhadap titik C. Nah, berarti kita ini startnya dibalik dari C duluan, baru ke 0,0. Ya, ini lihat perbedaannya nanti antara pertanyaan yang A dan B. Nah, sekarang gimana kalau kita start dari C? Kalau kita start dari C, di sini mau ke 0,0, mau ke sini kan? Nah, gimana caranya? Tadi ingat aturan yang pertama adalah jalan secara horizontal terlebih dahulu. Berarti dia jalannya nanti ke sebelah kanan, betul ya? Ke sebelah kanan sebanyak 1, 2. Berarti 2 satuan ke arah kanan. Dan setelah itu lihat 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Nah, lihat perbedaannya. Jadi sekali lagi, saat kamu salah menentukan arah kiri dan kanan, ya, atau misalkan kamu menentukan atas duluan, nanti jawabannya akan salah ya. Nah, oke. Untuk lebih paham, kita jawab yang C. Posisi titik B terhadap titik asal 0,0. Oke, berarti tentukan dulu nih kita startnya dari mana. Berarti kita start dari 0 dulu. 0 ke B. Betul ya? 0 di sini, B di sini. Lihat. Tadi aturannya kita jalan ke atas, ke kanan atau ke kiri dulu kan? Secara horizontal dulu. Nah, ini sekarang lihat. Untuk yang 0 mau menuju B itu kan tinggal ke atas aja kan? Kalau misalkan ke kanan atau ke kiri dulu, nanti terlalu jauh gitu, tidak efektif. Jadi gimana nih? Ke kanan atau ke kirinya berarti kan dia tidak harus berjalan ke kanan atau ke kiri. Sekali lagi, berarti dia 0 satuan ke arah kiri. Atau kamu mau nuliskan di sini kanan juga boleh ya, karena dia 0 satuan gak ada efeknya gitu. Dan setelah 0 satuan ke arah kiri, berarti dia 1, 2, 3, 4 ke atas kan? 4 satuan ke arah atas. Oke, sekali lagi, kalau dia sejajar nih ya dengan titik yang akan dituju, berarti nggak usah jalan ke kanan atau ke kiri, langsung aja ke atas atau ke bawah gitu kan. Nah, lanjut yang D sekarang. Posisi titik D terhadap titik A, berarti kita harus mulai startnya dari A ke D ya. Oke, kita hapus lagi. Dari A ke D, kita startnya dari A nih. A ini, D ini ya. Tadi jalannya secara horizontal dulu, berarti kita mulai jalan ke arah kiri. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke kiri, betul ya? Dan setelah berhenti di sini kita ke bawah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke bawah. Lanjut yang E. Posisi titik B terhadap titik C. Berarti kita mulai startnya dari C ke B ya. Dari C ke B. Oke, dari C ke B berarti kita mulai startnya dari C mau menuju B. Kita start secara horizontal dulu, berarti 1, 2. Kemana nih? Ke kanan ya. Berarti 2 satuan ke arah kanan. Setelah dari kanan kita mau ke B, berarti ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke atas. Oke, dipahami ya. Jadi sekali lagi tentukan arah kanan dan kiri, lalu baru ke atas dan ke bawah, dan jangan sampai terbalik arahnya. Dipahami ya. Oke, untuk latihan di sini ada beberapa contoh dari denah perkemahan yang sudah Ibu kirim di minggu lalu ya.
kita akan menentukan posisi beberapa titik terhadap titik tertentu. Di sini ada contoh bagaimana posisi musola terhadap titik asal. Oke, berarti kalau begitu kita jawab ya. Kita mulai berarti dari titik asal dulu ya di sini. Nih, kita mulai dari sini ke musola. Jadi ceritanya berarti kan kita lagi ada di titik 0,0 nih, mau ke musola. Kita jalannya harus lewat mana dulu? Tadi aturannya masih ingat, berarti kita harus jalan secara horizontal terlebih dahulu. Berarti kita jalan ke arah sebelah kanan terlebih dahulu kan? Berarti di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke arah kanan. Dan nah setelah berhenti di sini kan kita ke arah mana nih? Ke bawah sebanyak 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Nah ini untuk posisi suatu titik terhadap titik asal. Sekarang bagaimana kalau kita mau menentukan terhadap titik tertentu nih? Di sini bagaimana posisi lapangan terhadap hutan? Oke, berarti di sini lapangan, di sini hutan ya. Kita mulai dari hutan berarti kan? Kita dimulai dari hutan, berarti lihat mau ke lapangan nih. Berarti kita harus jalan kemana dulu? Ingat aturan, harus jalan secara horizontal terlebih dahulu. Berarti kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah ya, atau 8 satuan. Berarti di sini 8 satuan ke arah kanan. Lalu berapa satuan lagi nih? Dan 1 satuan ke arah bawah. Nah, seperti itu. Mudah kan ya? Nah, di sini juga Ibu sudah memiliki beberapa latihan. Silahkan dijawab dan dikumpulkan di Google Classroom. Untuk pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, itulah penjelasan hari ini tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Semoga kalian paham dan terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.